Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan guru dan para siswa, kali ini kita akan membahas latihan soal Olimpiade SD pelajaran IPS. Kali ini Olimpiade atau OSN SD berubah ya. Yang tadinya 2 mapel sekarang 3 mapel, yaitu matematika, IPA, dan IPS. Kali ini kita akan latihan soal sejumlah 125 soal dibagi 3 part ya, 1 partnya 40 soal. Estimasinya itu 1 jam 10 menit untuk semua soal ya. Jadi rata-rata adik-adik untuk mengerjakan soal ini harus satu soal itu 1 menit. Nah, soal ini disusun oleh Ibu Epi Sianturi ya. Terima kasih kepada Epi Sianturi, yang dimana soal ini saya gunakan untuk seleksi di sekolah. Nah, mudah-mudahan apa yang kita latihan kali ini dapat muncul dan memberikan prestasi yang membanggakan bagi sekolah dan orang tua kalian. Langsung saja untuk pertanyaan nomor 1. Jadi untuk pelajaran IPS adalah tentang pengetahuan ya, pengetahuan yang kalau untuk tingkat SD itu menyangkut ekonomi, wilayah, hubungan, pengetahuan, penciptaan gitu ya. Untuk nomor 1, secara geografis Indonesia terletak di antara 2 samudra, yaitu samudra titik-titik dan titik-titik. A. Hindia dan Pasifik, B. Hindia dan Atlantik, C. Atlantik dan Pasifik, D. Pasifik dan Arktik. Nah, jawabannya adalah A ya, Hindia dan Pasifik. Nomor 2, pulau yang paling luas di Indonesia adalah, jawabannya adalah pulau B. Papua. Nomor 3, kota di Inggris yang merupakan batas waktu untuk mengubah tanggal internasional. A. Greenwich, B. Liverpool, C. Manchester, D. London. Jawabannya adalah A. Greenwich, titik waktu internasional. Nomor 4, salah satu negara pendiri ASEAN yaitu A. Laos, B. Kamboja, C. Myanmar, D. Filipina. Salah satunya adalah D. Filipina dengan Indonesia ya. Nomor 5, berikut ini bukan merupakan latar belakang berdirinya ASEAN, yaitu A. persamaan agama, B. persamaan nasib, C. persamaan kepentingan, D. persamaan letak geografis. Bukan latar berdirinya ASEAN. Jawaban yang tepat untuk bukan adalah A. persamaan agama, karena agama di ASEAN itu berbeda-beda ya. Ini lambang ASEAN. Lambang ASEAN yang melambangkan persahabatan yaitu A. batang padi, B. lingkaran, C. warna kuning, D. warna merah. Lambang ASEAN melambang persahabatan adalah B. lingkaran. Oke, lanjut. Nomor 7, salah satu tujuan ASEAN yaitu A. meningkatkan kerjasama dalam bidang ekonomi di negara Asia Timur, B. meningkatkan ekonomi di kawasan Asia Timur, C. meningkatkan perdamaian di kawasan Asia Timur, D. menyediakan fasilitas latihan dan penelitian di kawasan Asia Tenggara. Jawaban yang tepat adalah D, karena ASEAN itu adalah organisasi negara-negara Asia Tenggara. Next, nomor 8, bentuk kerjasama ASEAN di bidang sosial yaitu A. Defense Minister Meeting, B. Olimpiade ASEAN, C. kerjasama mencegah dan memberantas narkoba, D. kerjasama di bidang perhubungan dan komunikasi. Jawaban yang tepat adalah sosial, C. mencegah dan memberantas narkoba. Nomor 9,
Perhatikan ilustrasi berikut. Ibu Rini menasihati Rian agar rajin belajar untuk menghadapi ujian nasional. Ilustrasi tersebut menunjukkan interaksi sosial antara A. individu dan kelompok, B. individu dan individu, C. kelompok dan kelompok, D. kelompok dan individu. Jawaban yang tepat adalah B. individu dan individu. 2 orang ya. Next, nomor 10. Penyebab pertempuran 10 November 1945 di Surabaya adalah A. Belanda melakukan provokasi terhadap perjuangan Surabaya, B. tewasnya Brigjen Awas Malabi, C. Inggris terang-terangan membantu Nica, D. adanya bentrok antara pejuang Surabaya dengan pejuang Belanda. Jawaban yang tepat penyebab pertempuran 10 November adalah B. tewasnya Brigjen S. Malabi, Brigjen Inggris ya. Lanjut nomor 11. Ini adalah gambar pantai. Apakah negara maritim itu? A. memiliki gunung-gunung yang banyak, B. memiliki daratan luas, C. memiliki jumlah penduduk yang banyak, D. memiliki perairan yang luas. Jawaban yang tepat adalah D. perairan yang luas, maritim. Wilayah lautnya luas ya, banyak atau berpulau-pulau. Next, nomor 12. Candi Borobudur merupakan kenampakan buatan yang merupakan ikon dari provinsi A. Daerah Istimewa Yogyakarta, B. Jawa Barat, C. Jawa Timur, D. Jawa Tengah. Ayo, suka ini ya, suka apa ngecoh nih. Jawaban yang tepat adalah D. Jawa Tengah, bukan Yogyakarta, karena Candi Borobudur dekat dengan Yogyakarta, sehingga setelah dari Borobudur kita langsung main ke Yogyakarta. Tapi letak Candi Borobudur itu ada di Jawa Tengah, tepatnya di Kabupaten Magelang. Nomor 13. Kota di Inggris yang merupakan batas waktu untuk mengubah tanggal internasional adalah A. Liverpool, B. Greenwich, C. London, D. Manchester. Ini adalah pengulangan ya. Jawabannya yang B. Salah satu negara pendiri ASEAN yaitu pengulangan ya, Filipina. Nomor 15. Interaksi antar ruang dapat berupa pergerakan orang, barang, informasi dari daerah asal menuju daerah tujuan. Interaksi yang berupa pergerakan orang disebut A. transportasi, B. konspirasi, C. mobilitas penduduk, D. komunikasi. Jawaban yang tepat adalah C. mobilitas penduduk. Transportasi itu alatnya ya, untuk perpindahannya ruang dan orang itu disebut mobilitas penduduk. Next, nomor 16. Tawuran antar supporter sepak bola terjadi karena adanya perilaku saling mengejek, mencela tim lawan. Peristiwa tersebut menunjukkan interaksi sosial disosiatif berbentuk A. konflik, B. kontroversi, C. kompetisi, D. akomodasi. Maka jawaban yang tepat, peristiwa tersebut menunjukkan interaksi konflik ya. Nomor 17. Perdagangan internasional muncul akibat adanya kesamaan dalam A. ideolog, B. kepentingan, C. sumber daya alam, D. letak geografis. Perdagangan itu biasanya akibat adanya B ya, kepentingan. Kesamaan dalam kepentingan ingin menguasai sumber daya, sehingga adanya konflik. Next, nomor 18. Dampak positif dari perdagangan internasional adalah A. menambah devisa negara, B. munculnya ketergantungan suatu negara, C. pelaksanaan politik dumping, D. munculnya pergeseran budaya.
Jawaban yang tepat 18 adalah yang A, menambah devisa negara atau kas atau pendapatan negara. 19. Laut yang menjorok ke darat disebut ini ya. Laut yang menjorok ke darat disebut A, palung, B, tanjung, C, danau, D, teluk. 19 adalah teluk yang menjorok ke darat. Nomor 20. Ciri khas candi agama Buddha adalah terdapat bangunan yang menyerupai lonceng yang disebut A, stupa, B, nekara, C, makara, D, yupa. Kalau kalian sudah mengunjungi Borobudur maka akan tahu jawaban yang tepat adalah A, namanya stupa. Ini ya stupa ya, seperti lonceng nih, stupa. Oke, 20. Next, nomor 21. Ini adalah kitab Sutasoma dikarang oleh covernya ya, setelah ditulis ulang, diperbaharui. Kitab Sutasoma dikarang oleh A, Empu Prapanca, B, Empu Panulu, C, Empu Sendok, D, Empu Tantular. Oke, jawaban yang tepat kitab Sutasoma adalah diciptakan oleh D, Empu Tantular. Nah, nomor 22, Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika diambil dari kitab A, Ramayana, B, Arjuna Wijaya, C, Negara Kertagama, D, Sutasoma. Oke, jawaban yang tepat adalah Sutasoma. Ya, Empu Prapanca. Bhinneka Tunggal itu berbeda-beda tapi tetap satu jua ya. Nomor 23. Suku Osing berasal dari Osing. Ingat-ingat ya pelajaran kelas 4-nya. A, Bali, B, Madura, C, Jawa Barat, D, Jawa Timur. Jawaban yang tepat adalah Jawa Timur, di sekitar Malang ya. 23 D. Foto Kapiten Patimura, pahlawan perjuangan kemerdekaan. Lahir 1783 sampai dengan 1817. Nama asli dari Kapiten Patimura adalah dari Maluku ya, Patimura. A, Sepataru, B, Thomas Edison, D, Durstid, D, Thomas Matulesi. Mana nama aslinya? Jawaban nomor 24 adalah D, Thomas Matulesi. Disebut Patimura karena dia sangat berani. Oke, ini peta Indonesia. Nomor 25. Keadaan di Indonesia dipengaruhi oleh A, samudra, B, jumlah penduduk, C, benua, D, letak geografis dan astronomis. Maka nomor 25 adalah D, letak geografis astronomis Indonesia. Sehingga di Indonesia itu ada musim dua ya, musim hujan dan kemarau. Musim hujan akan diawali dengan angin barat atau muson barat. Kalau musim kemarau akan diawali dengan angin selatan. 26. Secara geografis Indonesia terletak di antara dua benua. Benua apakah itu? A, benua Hindia dan benua Pasifik, C, benua Indonesia dan benua Australia, C, benua Australia dan benua Asia, B, benua Asia dan benua Hindia. Jawabannya benua adalah B ya, benua Australia dan benua Asia. Next, 27. Secara geografis di Indonesia ada berapakah jumlah samudra? Letak geografis ya, letak wilayah. A, 5, B, 2, C, 3, D, 6. Geografis Indonesia ada jumlah samudra. Maka jawabannya adalah 27 B, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, di Samudra Hindia di sini. Samudra Hindia. Oke. 28. Garis lintang adalah A, garis menurun pada permukaan bumi, B, garis hayal yang melingkar secara mendatar di permukaan bumi, C, garis yang ada di bumi, D, garis yang lurus. Jawaban yang tepat garis lintang adalah B,
Nah, garis lintang yang mendatar, garis hayal yang melingkar secara mendatar ini ya, seperti ini, seperti ini. Oke, nomor 29. Sungai Musi ada pada pulau. Nah, ingat-ingat ini ada jembatan merah ya, Ampera. Sungai Musi ada pada pulau A Sulawesi, B Kalimantan, C Jawa, D Sumatera. Yang tepat adalah Sumatera yang D. 30. Indonesia terletak di antara dua benua. Hal tersebut menunjukkan letak Indonesia secara A. Astronomis, B. Garis lintang, C. Geografis, D. Yuridis. Kalau dari wilayah itu maka disebut geografis ya. Oke. 31. Perlawanan POC di Banten dipimpin oleh A. Thomas Matulesi, B. Sultan Ageng Tirtayasa, C. Sultan Hasanuddin, D. Pangeran Diponegoro. Ini buat perlawanan POC, perlawanan untuk melawan POC ya maksudnya. Jadi 31 itu jawabannya adalah B. Sultan Ageng Tirtayasa, sehingga disebut dinamakan pahlawan nasional ya di daerah Banten. 32. Tokoh yang merumuskan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah A. Nomor A. Soekarno, Sayuti Melik, dan Cipto Mangunkusumo. B. Wikana, Yusuf Punto, dan Sultan Syahrir. C. Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo. C. Soekarni, Sultan Syahrir, dan Muhammad Hatta. Tokoh yang merumuskan kemerdekaan adalah C. Soekarno, Muhammad Hatta, dan Subarjo. Itu ya. Nomor 33. Tentara sekutu mendarat di Surabaya dipimpin oleh A. Lord Killen, B. Jenderal Philip Christison, C. Asloping, D. Brigjen Jeneral As Walabi. Nah, yang tepat adalah D. Brigjen Jeneral As Walabi ini tewas oleh pejuang-pejuang Indonesia di Surabaya, sehingga disebutlah dengan perjuangan Surabaya, arek-arek Surabaya. 34. Orang yang berjasa mengetik teks proklamasi adalah A. Sayuti Malik, B. Muhammad Hatta, C. Dr. Sutomo, D. Insinyur Soekarno. Jawaban yang tepat adalah Sayuti Malik. Cara mengingatnya Melik dan ngetik. 34 berarti A. Itu kuncinya ya. 35. Tokoh pemimpin perlawanan di Singaparna, Jawa Barat bernama A. Kiai Haji Ahmad Dahlan, B. Kiai Haji Zainal Mustafa, C. Kiai Haji Arifin, dan Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Jawaban yang tepat adalah B. Kiai Haji Zainal Mustafa. Mustafa ya. Nah, Zainal Mustafa. 36. Yang termasuk anggota panitia 9 adalah A. 3 dan 4, B. 2 dan 4, C. 1 dan 3, D. 1 dan 2. Jawaban yang tepat adalah yang C. Anggota 9, Muhammad Subarjo dan Kiai Haji Wahid Hasyim. 37. BPU PKI diketuai oleh A. Muhammad Ahmad Subarjo, Mr. Ahmad Subarjo, B. Muhammad Yamin, C. Abdul Kahar Mujakir, D. Dr. Rajiman Widyoningrat. 37 adalah D. Rajiman Widyoningrat. C. 38. Samudra Pasifik merupakan samudra yang paling luas dengan luas 165.200.000 km. Di wilayah samudra ini juga terdapat Palung Mariana yang merupakan palung terdalam di dunia. Di simbol manakah letak Samudra Pasifik? Ayo A, B, B, D, C, E, D, C. Samudra Pasifik. Samudra Pasifik Atlantik di sini ya. Yang A ya. Jawabannya adalah yang A itu 38 itu Samudra Pasifik ini
Mana Samudra Pasifik? Samudra Pasifik itu kalau ini kan Hindia ya, ini C itu Hindia. 38 itu C. Samudra Pasifik ini Atlantik, ini Samudra Hindia. A ya, jawabannya A. Gak ada yang tepat ini, gak ada yang tepat, soalnya kalau B itu Atlantik, kalau yang D itu Arktik, kalau yang E itu Pasifik. Oh ya, Pasifik, ya, dan A itu sama ya, barengan itu harusnya E dan A itu Pasifik. Nah, oke, ya, kita cari yang menyangkut yang benarnya saja, tapi sebenarnya ya A juga harus dimasukkan itu. 39. Peristiwa Rengas Dengklok memberikan manfaat yaitu A. Proklamasi kemerdekaan seizin Jepang. B. Soekarno-Hatta menjadi aman. C. Dibuatnya naskah proklamasi kemerdekaan. D. Disepakatinya pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Manfaat peristiwa Rengas Dengklok adalah D. Disepakatinya pelaksanaan proklamasi. 40. Setelah memproklamasikan kemerdekaan, Indonesia harus berhadapan dengan A. Jepang, Prancis, dan Belanda. B. Jepang, Belanda, dan Sekutu. C. Jepang dan Inggris. D. Jepang dan Belanda. 40 adalah yang tepat adalah Jepang, Belanda, dan Sekutu. Ya. Oke, itu Ibu Bapak dan adik-adik untuk latihan soal IPS OSN tingkat SD untuk tahun 2025. Untuk partnya kita sampai ke nomor 40. Nanti part berikutnya tunggu ya, besok atau lusa part keduanya. Mudah-mudahan Ibu Bapak siswa bimbingannya berhasil dan menjuarai tingkat kabupaten. Karena untuk pelaksanaan tahun ini juga masih daring ya. Mudah-mudahan Ibu Bapak nilainya memuaskan dan masuk ke tingkat berikutnya. Atas perhatiannya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.